Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansam Family. Oke Brilian, kali ini kita kedatangan gue star yang luar biasa. Beliau adalah dulunya pernah menjabat di sini sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sragen. Beliau juga guru saya pada waktu itu saya menjadi murid di sini. Pernah menjadi kepala sekolah saya dan sekarang beliau melanglang buana. Perjalanannya yang sangat menempuh banyak lika-liku dan banyak cerita. Siapakah beliau? Silahkan berkenalan Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu Chandra. Nama saya Bambang Margono. Kebetulan sekarang di SMA Negeri 1 Sambung Matan Sragen. Dan sebagai PLT di SMA Negeri 1 Sukodono. Iya, benar, sebagai PLT di SMA Negeri 1 Sukodono. Dari 1 Oktober sampai sekarang. Wah, sudah lama ya Bapak ya berarti? 7 bulan yang lalu. Oke. Pak Bambang ini figurnya itu adalah merendah untuk meroket. Ilmu padi. Bahkan sekarang ilmu beras karena mahal. Itu tadi Pak Bambang. Lalu Brilian, Pak Bambang ini sudah membangun SMA. Kalau saya mengikuti jejak Pak Bambang itu karena saya mulai dari dulu itu dari siswa, berangkat dari siswa. Beliau itu adalah guru yang pandai matematika guys. Jadi kalau kesannya Pak Bambang Margono kalau mengajar itu bisa lepas stang. Ibaratnya kalau pakai sepeda itu nggak pakai stang ya. Jadi sudah handal ya di luar kepala. Matematikanya luar biasa, apalagi S2-nya itu beliau mengambil di ITS, luar biasa sekali, Brilian. Lalu beliau menjadi kepala sekolah saya juga. Perjalanan yang sangat panjang itu tadi, Brilian. Dan beliau juga hobi menyanyi, suara emas, suara merdunya luar biasa. Mungkin Pak Bambang bisa menceritakan baik itu secara fisik maupun secara SDM, SDA yang ada di SMA Negeri 1 Sragen, perubahan yang luar biasa, Brilian. Kalau dulu itu fisik SMA 1 belum seperti ini, beliau adalah pelopor pertama yang memberangkatkan kita untuk merubah semuanya. Mungkin bisa diceritakan Bapak, silakan. Iya, terima kasih Bu Chandra. Wah, ini Bu Chandra ini terlalu meninggikan. Jadi tidak sebegitunya. Yang pasti memang ketika kemarin di tahun 2012-an kira-kira 2012-2013 itu kami ditugasi sebagai PLT di SMA Negeri 1 Sragen. Ketika itu kami menjabat di SMA Negeri 3 Sragen. Nah, ketika itu memang kita berpikir prihatin Bu Chandra. Karena ketika itu masih sekolah yang RSBI ya, rintisan sekolah bertaraf internasional itu, tetapi melihat fisiknya ketika itu memang boleh dikata memprihatinkan karena kondisinya bangunan lama, kemudian ukuran kelasnya itu juga tidak memenuhi syarat karena ketika disyaratkan oleh standar nasional itu harus berukuran 8x9 untuk ruang kelas itu. Nah, sedangkan di SMA Negeri 1 Sragen ketika itu seluruh kelasnya itu berukuran 7x8. Nah, dengan bantuan teman-teman, dengan berbagai pihak yang membantu, kemudian kolega-kolega juga koneksi-koneksi yang ada kita manfaatkan, dan akhirnya kita mendapat revitalisasi sekolah sehingga sekolah kita scan ulang untuk peta pemetaannya itu, untuk pemetaannya artinya lokal-lokalnya, kemudian penempatan ruang itu kita setting ulang sehingga seperti jadi sekarang ini gitu Bu Chandra. Jadi memang penuh perjuangan ketika itu dan bahkan banyak hal, rintangan, hambatan dan juga cemoohan itu sudah luar biasa untuk bisa membuat paling tidak meletakkan dasar daripada plan SMA Negeri 1 Sragen ini. Dan alhamdulillah sekarang dikembangkan oleh kepala-kepala sekolah selanjutnya
menjadi luar biasa brilian gitu. Luar biasa sekali, brilian. Jadi saya termasuk salah satu saksi, mulai dari murid, guru pertama kali di sini saya. Pada waktu itu Pak Bambang juga menjadi kepala sekolah saya. Ketika saya menjadi guru di sini itu fisik SMA Negeri 1 Sragen itu masih sama persis ketika saya menjadi siswa di sini. Jadi beliau adalah yang mempelopori seperti yang sudah dingendikan nih beliau tadi, cemoohan itulah menjadi pemicu semangat beliau sehingga terbentuklah sekarang ini bisa kita nikmati brilian dan diteruskan oleh leader-leader yang sekarang seperti itu. Satu lagi Mbak Bu Chandra, Siap. itu berkait dengan pembangunan masjid itu Bu Chandra. Itu juga sesuatu yang memang kalau kita berjuang di jalan Allah itu memang benar-benar dimudahkan. Ketika itu memang kami juga mendapat tantangan. Pak mau buat masjid ukuran berapa? Saya bilang ukuran yang itu. Kemudian salah satu teman itu bilang, membuat masjid sebesar itu tuh duit dari mana Pak? Gitu. Ada yang nyinyir Ada gitu yang ya. nyinyir. Saya katakan, Pak, ketika kita mau, ketika kita punya niat, kemudian niat kita memang tulus ikhlas untuk kemajuan, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, insya Allah ada jalan Pak. Nyatanya memang kami tidak bisa, artinya membangun itu, yang membangun memang yang meneruskan adalah kepala selanjutnya. Paling tidak ide dasar daripada masjid itu memang itu adalah ide kami untuk dibantu dengan teman-teman semuanya. Mestinya kalau ide saya saja ya artinya saya hanya punya ide, kemudian dari mana Pak duitnya, coba kita harus berjuang gitu. Akhirnya alhamdulillah memang dengan gampang, artinya dengan lancar masjid itu bisa jadi semegah. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya juga termasuk followersnya Pak Bambang Markono SPD MSI ini ya guys. Jadi brilian. Dulu itu kalau saya menjadi murid di sini dan menjadi guru baru di sini, kalau mau sholat itu harus ada shift-shift, ada berkloter gitu dengan warga yang banyak, tetapi masjidnya masih berukuran minim seperti itu. Akhirnya Pak Bambang jugalah yang mempelopori pertama kali untuk membangun masjid yang bisa kita nikmati sekarang ini megah ber-mm itu ya Bapak ya saya juga pada waktu itu berusaha juga ikut bagaimana caranya bisa mendapatkan donasi atau sumbangan atau hibahan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih gitu, sekali. Itu bisa menjadi amal jariahnya Pak Bambang. Amin. Dan kita sebagai brilian, sebagai penerusnya kita harus bisa memakmurkan masjid tersebut nggih Bapak nggih. Memang harus itu ya. Ya, siap. Gitu betul. Ya. Lah Pak Bambang Margono ini kan bisa bekerja sama, mempunyai circle ibaratnya kalau bahasa gaulnya, bisa MOU dengan siapapun sehingga mengajak banyak orang-orang penting bahkan untuk ikut andil, salah satunya membangun semansa. Nah tipsnya dari Pak Bambang Margono SPD MSI itu apa sih? Biar kita itu punya circle yang positif, bisa membangun, membangun sekolah kita Bapak, monggo. Oh iya Bu Chandra, kalau itu sebenarnya wajar-wajar saja, standar saja. Memang kita itu sama, kita itu guru Bu Chandra, nggak ada bedanya sebenarnya. Guru yang diberi tugas, diberi amanah untuk membawa anak-anak itu lebih baik gitu aja lah intinya. Jadi kalau trik-triknya itu sebenarnya ya kita merasa bahwa kita itu sama, nggak ada ya. Ketika kita berkomunikasi dengan beliau-beliau yang di sana, ya kita menempatkan diri pada posisi butuh gitu ya, pada posisi butuh diberi masukan begini ya kita kita iyakan, diberi ilmu yang ini kudune ngene ya kita ikuti karena memang kita butuh. Pada akhirnya memang secara boleh dikatakan tidak sengaja begitu dibantu ya, walaupun itu bagian dari upaya-upaya semuanya gitu, bukan saya sendiri. Nah, jadi yang penting itu adalah menempatkan diri pada posisi orang butuh gitu, orang butuh, karena memang sekali lagi itu untuk membangun apa yang kita inginkan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa tantangan itu banyak, duit
semono akeh arep entuk kok ngendi begitu dia. Teman itu berbicara menyampaikan pendapatnya. Saya sampaikan, sing penting niat kita ketika kita siap, kita memang berniat untuk itu, insya Allah ada jalan. Dan alhamdulillah saya sampaikan ke orang-orang yang penting-penting yang notabene memang kaya raya gitu, kaya raya. Pak dibantu ini, oke siap. Bahkan satu alumnus SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Sragen ini dulu mengatakan yang membuat saya betul-betul bergetar dan bener-bener kalau dibilang itu gimana ya, bercanda ternyuh gitu ya, apa bangga bercampur seneng gitu, apa itu anunya mengatakannya, mengekspresikannya apa itu? Campur aduk apa itu? Pokoknya merinding-merinding gitu loh, karena emang kok lebih dari ekspektasi yang kami standarkan. Itu saya sampaikan begini ke seseorang itu, salah satu masih alumnus SMA 1 Sragen itu, sekarang masih itu, beliau ngendikan begini, Pak Bambang buat proposal sebanyak-banyaknya, edarkan itu, jangan membatasi orang untuk bersedekah. Kemudian beliau mengatakan, kurangan engko saya yang nutup. Nah ini kan membanggakan sekali, bangga sekali, luar biasa. Dan ketika itu langsung saya sujud syukur dengan apa yang upaya itu. Nggak menyangka sebegitu mudahnya waktu itu. Gitu. Dimudahkan oleh Allah. Edarkan proposal sebanyak-banyaknya, jangan membatasi orang bersedekah, kurangin aku sing nutup sampai masjid itu selesai. Begitu janjinya. Apa nggak membanggakan? Namun memang Allah mengendaki saya tidak harus di sini untuk membersamai membangun masjid. Yang pasti memang ide dasar itu adalah bagian dari perjalanan dinamika hidup saya, begitu Bu Chandra. Dan Pak Bambang lah yang mengawali, kita harus bisa memakmurkan dan membanggakan lagi untuk semansa seperti itu, nggih Bapak nggih. Wah, luar biasa sekali, brilian. Oke. Nah, mungkin bisa juga diceritakan sekarang kesibukan Pak Bambang Margono ini apa, karena beliau ada di 2 sekolah, brilian ya. Coba semoga kita nantinya kalau menjadi leader pun juga bisa menjadi PLT. Jadi ada 2 instansi yang kita bawahi. Silakan Bapak. Nggak boleh, artinya kesibukannya ya sama saja. Sekolah itu ketika sudah berjalan seperti SMA 1 Sragen, apalagi tanpa kepala sekolah pun sudah bisa jalan kegiatan sehari-hari itu. Jadi kepala sekolah kemana-mana, justru kepala sekolah itu baiknya memang harus di luar sekolah, Bu Chandra. Iya, untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Syukur-syukur kalau adanya kerjasama dengan sekolah kita yang tentunya simbiosis, yang mutualisme, menambah MOU itu tadi, begitu. Circle untuk membangun SMA negeri ini memang harus begitu, karena kita punya potensi yang luar biasa, kita punya ikatan keluarga alumni itu luar biasa, Bu Chandra. Itu bisa dimanfaatkan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Sragen ini. Jadi inilah yang harus didasari, yang menjadi harus kita gali, bagaimana agar alumni itu juga berkontribusi terhadap perkembangan anak-anak kita gitu. Jadi karena memang keterbatasan, kita harus bangun sebuah, kalau Bu Chandra tadi bilang circle tadi, circle alumni gitu, sehingga bisa untuk membangun SMA negeri ini lebih brilian lagi. Iya, lebih brilian lagi dan lebih gaungnya itu lebih luar biasa. Begitu Bu Chandra jadi ya. Sangat memanfaatkan aset based thinking, brilian. Sumber dayanya digunakan semua. Dengan segala keterbatasan sekarang tidak membayar SPP, bagaimana caranya aset based thinkingnya membentuk ikatan alumni tadi dimakmurkan seperti itu, gitu Bapak. Cerdas Bu Chandra. Menurut Pak Bambang, untuk perkembangan semansa saat ini, dulu ketika ditinggal Pak Bambang sampai saat ini bagaimana Pak Bambang? Luar biasa, kalau Bu Chandra untuk semansa ini luar biasa dari sisi fisik, dari sisi ke lingkungan SMA, kemudian juga program-programnya kalau kami melihat itu luar biasa. Jadi memang kita harus mewadahi semua anak-anak kita yang berkesempatan untuk bersekolah di sini ini, diwadahi sebaik mungkin, diberi fasilitas semaksimal mungkin sehingga bisa mengembangkan skillnya atau bisa mengembangkan potensi dirinya untuk bekal hidup nanti. Luar biasa ya semansa,
sekarang Brilian. luar biasa brilian. Ya. Jadi tidak hanya sebatas nilai 100 brilian, betul. tapi keluar dari sini punya skill Betul, itu tadi nih Bapak. iya, Jadi iya. berangkat dari sini setiap siswa itu, setiap anak itu unik pada bidang atau potensinya Ya, masing-masing. Jadi kita harus mewadahi sebagai guru bagaimana caranya mengupayakan itu Betul, iya, gitu. iya. Nah, untuk closing podcast kita kali ini Pak Bambang bisa memberikan pesan atau motivasi untuk kepada para brilian. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Bu Chandra. Kalau untuk anak-anak seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Chandra, bahwa kemampuan diri itu bukan hanya pada sisi akademis. Betul. Harus kita gali apa yang ada di dalam diri kita. Kita nyanyi bisa untuk hidup nantinya. Kita berolahraga bisa untuk anak-anak itu kembangkan untuk menjadi bekal untuk bermanfaat bagi nusa maupun bangsanya. Jadi jangan hanya berkutat pada satu permasalahan akademis, jangan hanya berkutat pada satu permasalahan bidang matematika mungkin begitu, atau fisika, atau ekonomi, atau apa. Yang pasti skill yang ada di diri kalian digali semaksimal mungkin dengan disiplin tinggi, dengan upaya keras, sehingga memang hal itu yang akan membekali hidupnya nanti, yang akan bermanfaat bagi agama nusa maupun bangsanya. Begitu Bu Chandra. Jadi sekali lagi harus tetap semangat dan tetap ingat apa yang menjadi pesan orang tua tentunya, begitu Bu Chandra. Jadi brilian harus betul-betul memperhatikan, betul-betul mengingat apa yang menjadi pesan orang tua, utamanya ibu, untuk benar-benar jangan pernah menyakiti hatinya. Wah, dan ini terbukti karena dulu saya juga pernah diajak ke rumahnya Pak Bambang ya, sangat berbakti sama orang tuanya. Sudah terbukti sekali brilian. Nah, itu tadi serangkaian bincang kita di podcast Brilian bersama Bapak Bambang Margono SPD MSI. Mungkin next time kalau Bapak rawuh ke sini, tindak ke sini, kita podcast untuk episode berikutnya. Matur nuwun sangat. Ini bukan dalam rangka mengerjai tuh Bu Chandra. Ini pembuktian skillnya Bapak. Karena Pak Bambang ini juga punya skill menyanyi dan tenis. Makanya circle-nya juga banyak. Cukup sekian brilian tentunya di podcast Brilian. Podcastnya Semansam Family. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.